Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prasetyo, NIM 2101301114 dari kelas 1B Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai nilai kerja mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Dosen pengampu Bapak Ferry Julianto MSI. Pada video sebelumnya saya sudah mengerjakan nilai kerja soal nomor 1 dan 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan atau melanjutkan soal yang nomor 3. Jadi di sini ada sebuah kasus atau soal, yaitu saya adalah seorang programmer dari sebuah perusahaan PT Adikarya Abadi. PT Adikarya adalah perusahaan yang bergerak di bidang dealer dengan brand Toyota. Pimpinan saya menugaskan kepada saya untuk membuat sebuah program atau aplikasi penggajian. Adapun ketentuan atau requirement yang diperlukan oleh bos saya yaitu pertama, inputan jumlah karyawan dapat fleksibel. Yang kedua, ketentuan inputan karyawan yaitu ada nama, nomor induk kepegawaian, NIK, alamat, jabatan, tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama. Yang ketiga, karyawan bekerja 8 jam sehari. Apabila ada karyawan yang bekerja lebih dari 8 jam, maka dihitung lembur. Ketentuan lembur yaitu sebagai berikut. Kelebihan jam sebanyak 2 jam, maka tunjangan yang diberikan yaitu 100.000. Dan 3 jam di sini tunjangannya yaitu 200.000. Di sini ada salah penulisan sepertinya. Bapak memberikan soal. Yang keempat 4 jam 350.000 dan lebih dari 4 jam tunjangan lemburnya yaitu 400.000. Yang kelima, gaji pokok setiap karyawan berbeda-beda tergantung jabatan. Misal jabatan pada perusahaan adikarya yaitu bernama jabatan A, B, C, D, E, dan F. Jadi di sini ada jabatan dan jumlah gaji pokok yang diberikan sesuai jabatan yang ditentukan. Yang keenam, setiap bulan gaji yang diberikan dipotong 2% dari gaji pokok untuk koperasi dan arisan sebesar 200.000 dari gaji pokok. Untuk bayar BPJS sebesar 5% dari gaji pokok. Ketujuh, itu apabila nama-nama yang akan diinputkan yaitu ada 14 orang. Di sini ada golongan, ada NIK dan kelebihan jam dan kelebihan hari lemburnya. Jadi nanti akan dimasukkan data-data ini. Yang kedelapan yaitu apabila memiliki NIK dengan 2 digit terakhir bernilai bilangan prima, maka mendapatkan tambahan uang sebesar 1,5% dari gaji pokok. Jadi ada nilai uang tambahan dari gaji pokok apabila NIK-nya 2 digit terakhirnya yaitu bilangan prima. Yang kesembilan, hitunglah gaji yang diterima oleh 14 karyawan di atas dari data di atas dengan format tampilan yaitu urutkan dari gaji total. Gaji total yaitu gaji pokok plus gaji lembur. Kemudian di sini saya tambahkan dengan gaji tambahan yang dari NIK dengan 2 digit terakhir bilangan prima. Nanti akan saya tambahkan di sini. Kemudian dikurangi dengan potongan dari yang terbesar hingga terkecil. Gaji total sama dengan gaji pokok ditambah uang lembur. Uang lembur yaitu kelebihan jam lembur, kemudian dikali berapa hari dia kelebihan jam lembur. Kemudian setelah dikalikan, kemudian dikalikan dengan biaya lembur. Biaya lembur itu tergantung ini tadi, yang di nomor 4 ini. Kemudian saya tambahkan dengan uang atau gaji tambahan dari 2 digit terakhir bernilai bilangan prima yaitu 1,5% gaji pokok tambahan. Kemudian jika sudah, saya kurangkan dengan potongan bulanan. Oke. Kemudian ada pertanyaan, siapa karyawan dengan gaji bersih terbesar? Kemudian ada siapa karyawan dengan gaji bersih terkecil? Berapa jumlah rata-rata gaji karyawan tiap bulannya?
Itu seluruh gaji bersih karyawan dijumlahkan kemudian dibagi dengan total jumlah karyawannya ada berapa. Nanti di sini saya akan membuat programnya juga di akhir dari program yang di atasnya. Oke. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Dev C++ untuk membuat program aplikasi penggajian PT Adikarya Abadi. Oke, di sini saya akan masuk ke Dev C++. Kemudian di sini saya membuat source file baru dengan cara menekan shortcut Ctrl N. Kemudian saya save terlebih dahulu. Saya tuliskan dulu kodenya. Saya save dengan nama nilai kerja gaji karyawan tugas Alpro. Oke, selesai. Oke, pertama-tama saya akan menuliskan seluruh source code yang sudah saya coba-coba sebelumnya. Jadi nanti saya akan menuliskan terlebih dahulu, kemudian jika sudah saya tuliskan, kemudian saya akan menjelaskannya.
jadi di sini saya sudah selesai mengetikkan source code aplikasi penggajian menggunakan Dev C++. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code yang saya ketikkan ini. Tapi sebelumnya saya ada mengubah beberapa bagian, namun belum sempat rekam karena saya jeda tadi. Yang saya ubah yaitu bagian ini, bagian inisialisasi untuk perulangan bilangan prima. Jadi yang tadinya diletakkan di luar, saya ubah menjadi ke dalam perulangan dual. Kemudian yang ini, potongan arisan tadi tertinggal, kemudian saya ketikkan lagi di sini, saya tambahkan. Oke, saya akan menjelaskan mulai dari atas. Pertama-tama di sini ada inisialisasi tipe data dan juga variabel. Di sini hanya ada 3 tipe data, ada string, char, dan integer. Mengapa ini saya pisah? Karena untuk memudahkan saya mengetahui jenis variabel bagian mana. Untuk yang atas ini adalah bagian untuk inputan. Datanya ada variabel nama, alamat, agama, jabatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Untuk yang ini adalah untuk variabel pengoperasian. Di sini ada potongan arisan yang sudah saya tentukan sebesar 200.000. Ini berdasarkan dengan kasus yang ada di soal nomor 3. Kasus soal. Kemudian lanjut di sini adalah inisialisasi untuk pengulangan do while dan untuk menghitung rata-rata gaji karyawan nantinya. Oke. Di sini lanjut ada bagian header atau bagian judul atas. Di sini saya buat seperti ini agar lebih rapi dilihat dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada saya tuliskan perhatian. Apabila Anda ingin memasukkan data menggunakan spasi, gantilah spasi dengan tanda underscore. Karena di dalam dual ini, saya sudah mencoba untuk inputan menggunakan spasi, menggunakan fungsi getLine. Namun tidak berhasil, malah terlewati, atau malah tidak terbaca. Oleh sebab itu, saya mencari jalan keluar. Sudah saya cari berbagai sumber bagaimana caranya, namun saya belum menemukannya dan saya belum mengetahuinya. Jadi saya gunakan cara sederhana saja, mengganti spasi dengan underscore. Oke, jadi apabila ada spasi, ganti dengan underscore. Apabila ada kalimat yang menggunakan spasi, underscore. Kemudian di sini ada jumlah karyawan yang ingin diinputkan. Jadi kita menentukan berapa jumlah karyawan yang ingin diinputkan. Misalnya ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun di soal ada 14, jadi kita inputkan nantinya di sini 14 dan masuk ke dalam variabel jumlah karyawan. Jumlah karyawan sama dengan 14. Kemudian di sini ada perulangan do while untuk melakukan programnya secara berulang berdasarkan jumlah karyawan. Di sini ada pembatas, kemudian di sini ada i++ untuk ini adalah increment i. Jadi bilang variabel i akan bertambah mulai dari 0 bertambah 1 sampai jumlah karyawan yang ditentukan. Di sini untuk pemberitahuannya ada karyawan ke i, karyawan ke 1, 2, dan seterusnya. Kemudian di sini ada inputan. Inputannya itu berupa nama, sini sin nama, untuk memasukkan nama nanti harus ada underscore untuk spasinya apabila namanya terdapat 2 kata. Kemudian di sini ada lengkapi 2 digit terakhir nih. Nah, yang ini saya sudah juga mencoba beberapa kali untuk bagaimana cara mengoperasikan sebuah karakter atau sebuah pokoknya data berupa huruf dan angka bercampur seperti ini. Saya sudah mencoba beberapa tipe data seperti integer,
float, string, char, dan lainnya. Namun tidak berhasil karena ini karakternya berbeda-beda. Jadi saya ambil cara mudahnya, jalan pintasnya yaitu menggunakan 2 digit terakhir. Dan mengapa 2 digit terakhir? Karena yang pertama digit bagian pertama ini semuanya sama nih. Sama, yang berbeda hanya 2 digit terakhir. Jadi saya ambil 2 digit terakhir. Jadi masukkan 2 digit terakhir masuk ke variabel ini. Kemudian di sini ada alamat, memasukkan alamat. Kemudian di sini ada pemilihan jabatan A, B, C, D, E, F. Di sini saya tentukan agar tidak salah pilih atau salah masukkan. Kemudian masukkan jabatan. Kemudian di sini ada tanggal lahir, masukkan tanggal lahir. Di sini ada jenis kelamin, masukkan L atau P. Jadi masukkan L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Kemudian di sini ada agama, masukkan agama. Nah, yang di sini adalah untuk menentukan gaji lembur. Jadi pertama ada kelebihan jam lembur per hari, yang ini kelebihan jam per hari. Untuk yang kedua yaitu kelebihan jumlah hari lembur. Jadi ada berapa hari dia melakukan lembur, maka akan dikalikan nantinya. Oke, selanjutnya di sini ada proses. Proses yang pertama yaitu jabatan untuk menentukan gaji pokok berdasarkan jabatan. Jadi di sini saya menggunakan fungsi perulangan switch. Kemudian di sini ada variabel jabatan. Dan di sini ada case A, case karakter A besar. Di sini ada A besar dan A kecil. Sehingga nanti apabila diinputkan misalnya salah, ada A besar, ada A kecil, tetap terproses. Jadi apabila sama saja, apabila A besar atau A kecil, maka gaji pokok sama dengan 3.500.000. Gaji pokok di sini berdasarkan dengan kasus yang ada di sini, yang sudah ditentukan. A 3.500.000, B 4 juta, B 4 juta, C 4.625.000, D 5 juta, dan E 5.200.000, F 6 juta. Nah, ada 6, oke, ada 6. Dan apabila kita menginputkan bukan dari 6 ini, A, B, C, D, E, F, misalnya G, maka program akan mengeksekusi bagian default. Maka gaji pokok sama dengan 0 dan tidak ada gaji pokoknya. Makanya itu di sini saya berikan pernyataan berupa pilihan A, B, C, D, E, F. Jadi tidak salah memasukkan, tinggal dipilih. Dan di sini ada jenis kelamin, saya gunakan switch untuk mengoutputkan yang hanya karakter L menjadi laki-laki di bagian output nantinya. Jadi di sini misalnya milih L maka laki-laki, P maka perempuan, P besar maupun P kecil, pokoknya karakternya besar atau kecil sama saja, maka akan keluar kalimatnya, bukan satu karakter saja. Misalnya bukan L atau P, jenis kelamin apa, maka default Anda salah pilih. Jadi apabila bukan L atau P, maka Anda salah pilih dan keluar. Kemudian di sini ada gaji lembur. Gaji lembur di sini saya menggunakan fungsi if else majemuk atau if else berlapis. Bukan berlapis, majemuk. Ya, pokoknya majemuk. Jadi di sini untuk menentukan jam lembur, apabila nih jam lembur yang diinputkan di sini sama dengan 2, maka gaji lembur adalah 100.000. 100.000 itu berdasarkan dari kasus yang ada. Nih, 2 jam maka tunjangan diberikan yaitu 100.000. Dan dikalikan dengan hari lembur. Berapa hari dia lembur, maka dikalikan dengan itu. Jadi totalnya adalah gaji lembur. Gaji lembur sama dengan jumlah gajinya dikalikan dengan harinya. Dan apabila jam lemburnya sama dengan 3, maka gaji lemburnya yaitu 200.000 dikalikan dengan hari lembur. Apabila jam lemburnya sama dengan 4, gaji lembur sama dengan 350.000 dikali hari lembur. Dan apabila jam lembur bukan 4 tapi lebih dari 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ke atas, maka 400.000 dikalikan dengan hari lembur. Dan apabila bukan bilangan yang di atas ini, bukan 2, bukan 3, bukan 4, dan bukan di atas 4, misalnya 1, 0, maka gaji lembur sama dengan 0 atau tidak mendapat gaji lembur.
Kemudian tambahkan gaji. Kemudian di sini ada tambahan gaji. Apabila 2 digit terakhir dari NIK merupakan bilangan prima, maka akan mendapat gaji tambahan. Di sini saya inisialisasikan integer A, variabel A dan faktor sama dengan 0. Mengapa saya letakkan di sini bukan di inisialisasi di atas, karena sudah saya coba tadi. Saya coba di atas ternyata perulangan yang kedua, data karyawan yang kedua, gaji lemburnya walaupun NIK-nya bilangan prima, tapi gaji lemburnya tidak akan muncul. Itu saya cari-cari kesalahannya, ternyata ada di sini, dan coba saya masukkan di sini ternyata berhasil. Oke, jadi di sini saya menggunakan fungsi perulangan for. Ini bentuknya sama dengan program menentukan bilangan prima yang ada di video saya sebelumnya, yang nomor 2, untuk soal nomor 2. Oke, jadi sama saja programnya, penjelasannya juga sama, yaitu NIK ini ditentukan A kurang dari NIK yang ditentukan, dan dibagi apabila sama dengan 0 masuk ke faktor, dan apabila faktornya sama dengan 2 maka itu adalah bilangan prima, dan apabila bilangan prima maka dia akan mendapatkan gaji tambahan. Gaji tambahannya sebesar apa? Sebesar 1,5%. 1,5% dari mana? Yaitu dari soal. Nih soalnya, apabila 2 digit terakhir bilangan prima maka mendapat 1,5% dari gaji pokok dan dikalikan dengan gaji pokok. Apabila bukan bilangan prima, maka gaji tambahan sama dengan 0, maka tidak akan mendapat gaji tambahan. Oke, selanjutnya di sini saya menjumlahkan terlebih dahulu gaji pokok ditambah gaji lembur ditambah gaji tambahan bilangan prima. Saya buat variabel baru yaitu gaji pokok lembur tambahan untuk menyimpan hasil operasi dari gaji pokok plus gaji lembur plus gaji tambahan. Kan disimpan di gaji pokok lembur tambahan, variabel gaji pokok lembur tambahan. Kemudian di sini ada potongan gaji. Potongan gaji berupa potongan koperasi sebesar berapa? Di soalnya yaitu 2%. Maka di sini saya tuliskan 0,02%. Saya ubah dulu 2% menjadi desimal agar bisa dioperasikan di dalam program. Kemudian dikalikan dengan gaji pokok. Kemudian sama dengan potongan BPJS, potongan BPJS 5%. Maka saya ubah dulu menjadi desimal 0,05 dikali gaji pokok. Untuk potongan arisan sendiri sudah saya inisialisasikan di atas. Potongan arisan sama dengan 200.000. Dan jumlah dari potongan koperasi, potongan BPJS, potongan arisan saya jumlahkan dan saya simpan di dalam variabel potongan gaji. Ini untuk memudahkan pengoperasian selanjutnya. Kemudian saya menentukan gaji bersih untuk keseluruhan gaji satu karyawan. Jadi gaji bersih sama dengan gaji pokok lembur, gaji pokok plus lembur plus tambahannya ini yang sudah dijumlahkan, kemudian dikurang potongan gaji ini, maka akan menghasilkan gaji bersih. Oke, selanjutnya adalah bagian output. Di bagian output saya menuliskan ini untuk mempercantik atau memperindah saja agar lebih mudah dipahami, pembatas. Kemudian di sini ada keluaran nama, sini saya cout nama, akan keluar nama, di sini nomor induk kepegawaian atau NIK, saya masukkan bilangannya, kemudian NIK yang 2 digit tadi akan masuk ke sini. Kemudian di sini jabatan yang dipilih ada A, B, C, D, E, F, kemudian di sini jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini yang muncul adalah JK, bukan jenis kelamin. Maka jenis kelamin yang dipilih misalnya L, maka yang keluar JK ini. JK laki-laki atau JK perempuan, atau JK salah pilih. Nah, maka di sini keluar akan laki-laki, perempuan, atau Anda salah pilih. Kemudian tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian agama. Di sini saya beri batas, dan di sini adalah gaji-gaji karyawannya. Di sini ada gaji pokok yang dipilih melalui fungsi perulangan switch yang di atas tadi ya, ada A, B, C, D, E, F, berdasarkan jabatan, keluar gaji pokoknya di sini. Kemudian ada gaji lembur. Gaji lembur ini ditentukan dari jumlah jam lembur
jam lembur dikalikan apabila jam lemburnya berapa, kemudian ditentukan, sudah ada ditentukan berapa jumlah nominalnya, kemudian dikalikan dengan hari lemburnya, maka akan menghasilkan gaji lembur. Kemudian di sini ada tambahan gaji. Tambahan gajinya dari yang apabila 2 digit nik terakhir yaitu bilangan prima, maka akan mendapatkan gaji tambahan. Dan di sini kemudian saya beri pernyataan seperti ini agar lebih mudah dipahami, yaitu ditambahkan maka gaji pokok sama gaji lembur tambahan gaji maka akan disimpan di sini, yang disimpan di variabel ini maka akan muncul di sini. Kemudian variabel ini saya kurangkan dengan potongan gaji. Di sini pengoperasiannya, kemudian di sini akan muncul potongan gaji yang ini akan muncul. Kemudian di sini ada pernyataan pengurangan. Kemudian gaji bersih yang di sini akan tampil di sini. Maka setiap karyawan gaji bersihnya adalah sebesar ini, misalnya di sini. Kemudian karena ada perintah untuk menentukan rata-rata gaji karyawan, maka saya buat program untuk menentukan gaji karyawan. Di sini saya tambahkan pengoperasian variabel seluruh gaji untuk menyimpan seluruh gaji karyawan yang diinputkan, gaji bersih karyawan yang diinputkan. Ada 14 karyawan, maka gaji bersih dari ke-14 karyawan itu akan dijumlahkan dan masuk ke dalam variabel seluruh gaji. Kemudian keluar dari fungsi perulangan do while apabila I kurang dari jumlah karyawan. Maka tergantung dari jumlah karyawan yang ditentukan, misalnya 14, maka ini akan berulang sampai 14. Kita mengisi data ini akan berulang sebanyak 14. Dan jika sudah selesai, maka kita akan keluar dari program perulangan ini dan masuk ke bagian yang saya buat di sini, yaitu rata-rata gaji karyawan. Cara mencarinya yaitu variabel rata, ini sebagai rata-rata sama dengan seluruh gaji yang ini, seluruh gaji karyawan yang sudah dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah karyawan yang ditentukan. Maka di sini saya buat output atau keluaran, yaitu seluruh gaji akan muncul di sini, jumlah karyawan akan muncul di sini, dan rata-rata gaji karyawan akan muncul di sini, dan return 0. Oke, selesai sudah penjelasan mengenai program ini. Kemudian selanjutnya saya akan mengerjakan soal-soal yang diberikan di nomor 9, yaitu menghitung gaji total dari karyawan data dari 14 karyawan yang ada di sini. Oke, sini saya compile and run programnya. Oke, berhasil. Sini saya kecilkan saja supaya mudah mengoperasikannya. Masuk ke soal. Dan di sini saya input ulang. Saya ulangi. Ya. Oke, di mana ya? Enaknya di sini. Nah, ya. Jumlah karyawan yang ingin diinputkan yaitu 14. Oke, kita akan ambil karyawan 1. Saya masukkan namanya. Dan untuk menggunakan spasi, gunakan underscore Sabia ya. Kemudian di sini lengkapi digitnya yaitu 0, 1, 2 digit terakhir. Alamatnya di sini saya terserah saja mungkin karena di sini tidak ada penentuan alamat. Jadi saya masukkan sembarang saja mulai hari misalnya. Dan jabatannya di sini ada A. Kemudian tanggal lahirnya tidak ditentukan juga, saya masukkan sembarang saja 5 misalnya. Jenis kelaminnya ini Ahmad, laki-laki. Agamanya Islam lah, namanya saja Ahmad, Islam. Kemudian kelebihan jam lembur perharinya ada 2 jam. Dan kelebihan harinya ada 8 jam. Oke.
Oke, selanjutnya saya mengisikan data karyawan kedua. Di sini saya percepat saja videonya. Saya tidak menjelaskan, saya inputkan dulu, kemudian nanti di akhir akan saya jelaskan. Oke, udah selesai. Di sini saya memasukkan inputan berdasarkan karyawan, nama karyawan yang disediakan, yaitu data-data di sini. Sini saya akan mengkoreksi apakah benar. Mulai dari nomor 1, itu Ahmad Sabiah, 01, ya, 01, hari. Di sini saya sembarang saja memasukkan data yang tidak ditentukan. Dan jabatannya A, kemudian tanggal lahirnya 5, ya, ini terserah. Kemudian jenis kelaminnya L, laki-laki. Agamanya Islam, ya. Kelebihan jam lembur per hari 2, kemudian kelebihan jumlah hari lemburnya 8. Oke. Sini saya memilih, oh bukan. Di sini datanya ditentukan jabatannya A, maka gajinya yaitu harga 3.500.000, ya, 3.500.000. Kemudian gaji lemburnya yaitu karena dia lemburnya 2 jam, lebihannya 2 jam, maka bonusnya itu adalah 100.000. 100.000 dikalikan dengan 8, maka hasilnya 800.000. Tambahan gajinya 0, karena ini 2 digit terakhir dari nomor induk kepegawaiannya adalah 0101, bukan bilangan prima, maka 0. Dan dijumlahkan 3.500.000 ditambah 800.000, hasilnya adalah 4.300.000. Kemudian ada potongan gaji, hasil dari gaji pokok dipotong 2% untuk koperasi dan 5% untuk BPJS. Saya jumlahkan saja, 5% tambah 2%, yaitu 7%. 7% dikalikan dengan 3.500.000. Saya buka kalkulator. 3.500.000 dikalikan dengan 7%. Hasilnya 245.000 ditambah dengan potongan arisan sebesar 200.000, maka hasilnya 445.000. Ya, betul, 445.000. Kemudian 4.300.000 dijumlahkan dengan 445.000, maka hasilnya adalah 3.855.000. Saya jumlahkan saja. Bukan dijumlahkan, ya, dikurangkan. 4.300.000 dikurang 445.000. Hasilnya 3.855.000. Ya, betul. Kemudian yang kedua, namanya Mudasir, golongan B, ya, B, jabatannya B, dan nicknya 2 digit terakhir 02, dan jumlah lebihan jamnya 3 jam, 4, hari lemburnya 4, dan di sini, ya, gaji pokoknya 4 juta karena golongan B 4 juta, dan gaji lemburnya 800.000. 800.000 karena dia
kelebihan jam liburnya 3 itu adalah 200.000 tambahan tunjangan lemburnya. 200.000 dikali 200.000 dikali harinya, berapa hari dia lembur, yaitu 4 hari. 200 kali 4 ya 800.000 hasilnya. Kemudian ada di sini tambahan gaji karena dua digit terakhir dari NIK-nya adalah bilangan prima. 2 itu adalah bilangan prima. Maka yang ini dioperasikan. 1,5% dari gaji pokok ini. 1,5% ya. Saya kalikan, coba pakai kalkulator. 1,5% dikali dengan gaji pokoknya berapa? 4 juta. Hasilnya adalah 60.000. Ya, betul 60.000. Kemudian 4 juta ditambah 800.000 tambah 60.000. Hasilnya 4.860.000. Betul. Kemudian potongan gajinya adalah 4.480.000. Coba saya hitung dulu. 4 juta dikali 7% sama dengan 280.000. 280.000 ditambah 200.000, hasilnya 480.000. Ya, betul. Kemudian 400 lagi. 4.860.000 dikurang 4.860.000 dikurang dengan 48.000. 480.000. Ya, hasilnya adalah 4.380.000. Dan betul. Satu lagi saya coba yang ketiga ini. Di sini A, golongannya A, ya A, digitnya 3. Dan jumlah jam kelebihannya 2. Harinya adalah 5. Golongan A 3.500.000, gaji lemburnya 500.000 karena 2 itu 100.000 dikali 5, ya betul 500.000. Dan tambahan gajinya, ini tambahan gajinya saya tidak tahu, 1,5% dikali dengan 3.500.000. Ya 52.500, ya betul. Totalnya ya betul. Potongan gajinya saya hitung, potongan gajinya 3.500.000 dikali 7%. 245 ditambah 200 ya 445.000. Dan betul, gaji bersihnya juga betul. Maka perhitungan yang karyawan berikutnya betul semua. Selanjutnya di sini saya akan menentukan itu adalah menentukan urutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, yang terbesar yaitu sini saya manual. Siapa yang paling besar ya? Agak susah karena manual. Karena saya tidak bisa membuat program pengurutan dari yang terbesar ke terkecil. Yang saya bisa hanya menghitung rata-ratanya saja. Siapa yang paling besar ya? Mungkin Gerard Muller tadi, Gerard Muller ya. Gerard Muller, mana Gerard Muller? Nah nih, 5.670. Adakah yang lebih daripada 5.670? Sepertinya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Ini Anang Hermansyah, ternyata banyak sekali ya gajinya. Ini 5.850.000. Kenapa jadi bisa besar? Oh, potongan gajinya dia lebih kecil. Dengan Gerard Muller besar potongan gajinya. Nah, gajinya besar. Ini 250. Gerard Muller berapa Gerard Muller? Gerard Muller potongannya ya 620.000, banyak sekali.
Anang Hermansyah paling besar, kemudian adakah lagi yang melebihi Anang Hermansyah? Tidak ada sepertinya. Pertama Anang Hermansyah, kemudian Gerard Muller, kemudian ini Joni Kusnandar, dan siapa lagi? Oh ya ini Tony Susilo, sepertinya itu yang paling besar, kemudian yang paling kecil digitnya 4 ini siapa ini? Dewi Anggraini, Agarini. Digitnya 3 ya, awal depan digit awalnya 3, 325. Yang ini 350, 382, 365. Susah ya, manual. Saya tidak bisa membuat yang otomatis. Oh, yang tadi yang paling kecil berarti. Yang 382. Nah, ini 325 ini yang paling kecil. Dan di sini ada total seluruh gaji karyawan. Totalnya adalah berapa ini ya? 62 juta. 62.348.500. Kemudian karyawannya 14 dan rata-rata gaji karyawan adalah 4.453.464. Oke, dari pertanyaan tadi yang paling besar adalah Anang Hermansyah, gaji terbesar Anang Hermansyah, dan yang terkecil siapa ya? Agi Renata. Oh ya, Agi Renata yang paling kecil. Nih yang paling kecil Agi Renata. Paling besar Anang Hermansyah dan paling kecil Agi Renata. Dan siapa karyawan besar Anang Hermansyah, yang kecil adalah Agi Renata. Berapa jumlah rata-rata gaji karyawan tiap bulannya adalah 4.453.464 rupiah. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai pembuatan program untuk untuk soal atau kasus yang ketiga ini, yaitu membuat program atau aplikasi penggajian dari PT Adikarya Abadi. Dan di sini sudah saya tentukan yang saya tidak bisa adalah mengurutan dari yang terbesar ke terkecil, itu tidak bisa saya membuat program otomatisnya, saya manual saja. Untuk yang lainnya saya bisa menginputkannya, dan mungkin kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.